Oke teman-teman, ini saat ini kita berada di kebun percontohan teman-teman ini, yang dimana di kebun ini menggunakan varietas SK5 dan yang menjadi sangat menarik teman-teman karena di kebun ini juga ditanami tanaman penutup tanah teman-teman, yakni jenis Aracis pintoi no mucuna, bukan mucuna teman-teman. Ini lebih cantik lagi, lebih bagus lagi, lebih baik lagi daripada tanaman penutup kacang-kacangan yang lain. Ini adalah jenis Aracis pintoi teman-teman. Kita akan langsung jalan-jalan di kebun ini, kita lihatkan bagaimana performa dari rumputnya. Mungkin ada yang tidak mengetahui, saya akan coba sampaikan di video kali ini. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam petrus semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel Petani Milenial Brau dari Brau Kaltim, mungkin belum mensubscribe, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Oke teman-teman, di kebun ini memang diintegrasikan dengan tanaman penutup tanah. Apa fungsinya teman-teman? Yang pertama tentu akan melembabkan tanah. Jadi teman-teman, jika ada tanaman penutup tanah yang kita tanam di kebun kelapa sawit kita, artinya akan melembabkan tanah. Contoh semacam ini. Mungkin teman-teman sudah mengenal mucuna, yang biasa para konten kreator yang meliput mucuna, tapi ini lebih baik lagi menurut saya. Karena apa teman-teman? Dia tidak merambat ke atas kelapa sawit. Nah, kita lihatkan contohnya ini. Dia tidak merambat di kelapa sawit teman-teman, dia merata di permukaan tanah. Dan yang menjadi menarik sekali karena ketika pagi hari saja semacam ini sudah bermekaran bunganya yang kuning cantik sekali seperti taman teman-teman. Ini mungkin bisa menjadi masukan kita sebagai petani bahwa ada sesuatu trik yang dimana memudahkan kita nanti di dalam proses pemeliharaan kelapa sawit. Kita tidak memerlukan lagi atau tidak tergantung lagi dengan penggunaan racun rumput. Jadi teman-teman, ketika Aracis pintoi ini sudah merambat teman-teman, ini otomatis penggunaan herbisida kita bisa tekan sampai dengan 90%, bahkan 95%. Jadi kita nanti tinggal membersihkan piringan saja. Jadi teman-teman, ini bagusnya mucuna, Aracis pintoi tidak sama dengan mucuna. Mucuna itu akan berpotensi menjadi sarang ular, kalau ini tidak. Nah, ini saya lihatkan ya. Nah, ini ini dia tidak dalam teman-teman, ini tidak tinggi dia teman-teman, tidak tinggi rambatannya. Jadi ini dia kayak keset. Nah, kita lihat warnanya cantik sekali. Ini sangat-sangat saya rekomendasikan untuk para petani. Dan memang teman-teman, salah satu keuntungan juga untuk Aracis pintoi ini, dia juga termasuk kacang-kacangan, otomatis akarnya ini akan bersimbiosis teman-teman dengan bakteri pengikat nitrogen. Jadi insya Allah pasokan nitrogen yang ada di tanah kita akan semakin bertambah. Nah, ini salah satu contohnya. Ini sudah kita merekam video ini di saat sekitar jam berapa, di jam 8-an teman-teman. Ini kita merekam video ini dan pas-pas dia bermekaran. Jadi kebetulan teman-teman, ini ada anggota dari Malinau Sobat Planter, dari Malinau Sobat Petani Milenial Brau, mau dikirimkan bibitnya. Saya akan coba tunjukkan nanti di situ contoh bibitnya bagaimana. Kita coba lihatkan dulu. Saya coba shoot lebih dekat teman-teman. Ini rumputnya yang cantik sekali tadi. Mantap sekali teman-teman ini. Nah, kita lihat cantik sekali bunganya. Ini sebagai taman, ini sebagai mempercantik sekali teman-teman ini. Mungkin ada yang sudah pernah melihat rumput ini, silahkan diambil teman-teman. Ini bagus sekali rumput ini, silahkan ditanam di kebunnya, bagus sekali. Jadi teman-teman, mungkin ada yang melihat rumput semacam ini bagus digunakan sebagai tanaman penutup tanah di kebun kelapa sawit kita ataupun di kebun yang lain. Jadi teman-teman perlu diketahui, memang dulu ini adalah merica. Jadi merica itu dia menggunakan Aracis. Jadi setelah mericanya mati, jadi ditambahi dengan atau diganti dengan menggunakan kelapa sawit. Jadi sini sebenarnya dulu tanaman penutup tanah untuk merica teman-teman ini. Kalau kami dulu di Kampung Karangan adalah, atau di Kecamatan Biatan Brau Kaltim, adalah lumbung merica. Jadi untuk petani merica dulu dia menggunakan tanaman penutup tanah jenis Aracis. Jadi mericanya sudah mati, diganti dengan kelapa sawit.
Coba teman-teman, cantik sekali. Saya coba tunjukkan bagaimana contoh. Oh, ini contoh kaki saya teman-teman ini. Nah, tidak dalam dia teman-teman ini. Dia merata kayak keset. Nah, ini contohnya. Ini contoh tanaman Aratis pintoi yang kita sudah ambilkan. Dia berupa stek teman-teman ini. Bibitnya berupa stek. Nah, jadi kita pilihkan memang yang sudah berakar, yang sudah tua semacam ini teman-teman ini. Nah, ini satu ikat ini itu kita kasih 100 stek. Nah, ini kita lihat cantik sekali. Ini saya tag dulu namanya Pak Boy di Malinau. Ini sementara Pak sudah dalam proses pengambilan bibit. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini, insya Allah kita akan kirimkan ke Malinau. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan ini bisa ditanam di Malinau, bisa menjadi percontohan nanti di Malinau. Mudah-mudahan teman-teman, untuk Pak Boy mudah-mudahan bisa bersabar karena sementara ini kami mengambilkan bibitnya. Nah, ini jadi dipotong-potong saja teman-teman. Ini cara pengambilannya mudah sekali. Ini kalau kita perbanyak gampang sekali. Mantap teman-teman. Wah, kita pilihkan memang yang super teman-teman ini. Coba lihat teman-teman, ini cantik sekali. Mungkin teman-teman ada yang sudah menanam mucuna. Mucuna juga bagus, tapi yang lebih bagus ini lagi menurut saya, karena ini tidak berpotensi sebagai sarang ular, mempercantik teman-teman ini. Ini bagusnya dia tidak naik ke atas kayu-kayu atau kelapa sawit kita teman-teman ini. Tidak berpotensi sebagai sarang ular. Jadi cantik sekali seperti taman teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua. Jadi teman-teman mungkin ada yang pernah melihat rumput ini, silakan diambil teman-teman. Bagus sekali rumput ini, punya manfaat yang bagus untuk kebun kelapa sawit kita. Apalagi teman-teman mungkin yang kebun kelapa sawitnya sudah berusia di atas 4 tahun atau 5 tahun. Ini cocok sekali sebagai tanaman penutup tanah. Kalau teman-teman mungkin kelapa sawitnya di bawah 3 tahun, ya bagus kita langsung menanam yang tanaman-tanaman seperti jagung atau padi. Tapi kalau sudah di atas 4 tahun yang tidak bisa lagi kita tanamkan tumpang sari, jadi ini yang cocok. Jadi kita bisa menghemat racun rumput. Jadi teman-teman memang penggunaan racun rumput ini memang kita sudah sangat-sangat tergantung dengan penggunaan racun rumput, sangat tergantung. Jadi racun rumput sekarang ini mahal sekali. Jadi salah satu untuk siasatinya adalah menggunakan atau menanam rumput ini, supaya nanti penggunaan racun rumput kita bisa tekan teman-teman. Kita bisa tekan sampai 90%, bahkan 95%, bahkan 100%. Kalau teman-teman itu menggunakan cara manual dalam proses pembersihan piringan, bisa kita tekan sampai 100%. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih.